Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3320, 3321, 3323 merasakan energi naga ini. Jiaolong perlahan menutup matanya, dan gelombang bau busuk mulai keluar dari sekujur tubuhnya. Segera, naga anggun itu sudah tertutup kotoran. Dev melompat, menjauh dari naga itu, dan kemudian menatapnya dengan tenang. Dev tahu bahwa naga ini pasti memahami segalanya tentang klan naga karena energi naganya, jadi ia mengalami transformasi dan mengeluarkan gelombang bau busuk. Tiba-tiba terdengar auman, dan Jiaolong itu berubah menjadi binatang buas lagi, dan sisik di tubuhnya berjatuhan. Segera sisik merah pada tubuh naga itu berubah menjadi perak. Tanduk naga perlahan tumbuh dari atas kepala naga, dan sepasang cakar naga terbentuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya 1 jam kemudian, Jiaolong benar-benar berubah, dan sekarang dia menjadi naga sungguhan. Terima kasih, naga itu berputar-putar merasakan perubahan pada tubuhnya, dan sangat bersemangat di dalam. Sekarang kamu dan aku berasal dari ras yang sama, aku dapat membantumu, dan itulah yang harus aku lakukan. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Naga itu berputar mengelilingi Dev dan kemudian terbang ke langit. Sebuah celah besar tercipta di seluruh gunung, dan kemudian tubuh naga itu membubung ke langit. Dwarf mendengar suara keras dan menyaksikan naga itu tiba-tiba berlari keluar dari gunung. Semua orang sangat terkejut. Apa yang terjadi? Mungkinkah naga itu telah naik? Tuan Miao dan Cai Hongwei semuanya tercengang. Tak satu pun dari mereka yang membayangkan naga itu akan naik begitu cepat. Harus diketahui bahwa transformasi dan kenaikan ras binatang lebih sulit daripada transformasi dan kenaikan ras manusia, jadi itu tidak mudah. Sinar cahaya warna-warni tiba-tiba muncul di langit, dan sinar cahaya menyinari seluruh pegunungan Qilian, membuat malam di seluruh pegunungan Qilian tampak seperti siang hari. Sinar cahaya ini juga menyebabkan monster-monster di pegunungan Qilian meringkuk di tempatnya, dan tidak ada yang berani mengeluarkan suara sedikit pun. Ribuan mil jauhnya di kota Yuyun, banyak orang juga memperhatikan cahaya ini. Cahaya warna-warninya sangat indah. Apakah ada yang naik? Pegunungan Qilian, itulah arah pegunungan Qilian. Sudah lama sekali dunia surga dan manusia tidak terlihat pancaran warna-warni yang naik ini. Aku tidak tahu siapa yang mengalami kenaikan itu, apakah itu ras binatang atau ras manusia. Mata semua orang penuh dengan rasa iri. Kenaikan adalah sebuah impian bagi semua kultivator di dunia surga dan umat manusia. Semua upaya akan mereka lakukan untuk bisa naik menuju keabadian. Tuan Miao dan yang lainnya membuka mulut mereka lebar-lebar dan menyaksikan tanpa daya saat naga itu terbang menuju cahaya warna-warni dan perlahan menghilang. Cahaya warna-warni menghilang, dan semua orang perlahan sadar kembali. Tuan Chen, di mana Tuan Chen? Ji-Yun memikirkan Dev dan berlari menuju gua dengan seluruh kekuatannya. Helena dan yang lainnya juga berlari menuju gua. Bagaimanapun, orang-orang ini telah menerima bantuan dari Dev, terutama Tuan Miao yang mengikuti Cai Hongwei, mereka tidak bisa tidak berterima kasih. Terlebih lagi, sekarang naga itu telah naik, tidak ada bahaya di dalam gua. Ketika semua orang memasuki gua, mereka langsung terpana melihat pemandangan di depan mereka. Mereka melihat lorong ke bawah di dasar gua. Mereka mengikuti lorong itu dan menemukan Dev sedang duduk bersila di atas sebuah batu besar. Di sekeliling batu itu terdapat magma yang mendidih. Suhu ribuan derajat membuat semua orang berkeringat deras dan cemberut. Tuan Dev sedang berlatih, jangan ganggu dia. Helena dapat melihat Dev sedang berlatih, jadi dia mengingatkan mereka. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera mundur, meninggalkan Dev berlatih di gunung batu raksasa itu. Langit berangsur-angsur menjadi lebih cerah, dan semua orang telah memulihkan banyak kekuatan setelah beristirahat. Terutama Cai Hongwei, setelah meminum ramuan yang disempurnakan oleh Dev, dia telah pulih sepenuhnya. Pergi dan lihat bagaimana keadaan adikmu, kata Miao Lao setelah bangun tidur. Tepat ketika semua orang hendak mengikuti Tuan Miao untuk melihat situasi Dev, tiba-tiba ada guntur yang teredam di langit. Duar, segera setelah itu, guntur yang menyilaukan membombardir langsung ke pegunungan dari celah pegunungan. Perubahan mendadak ini langsung membuat semua orang berhenti. Ini, apakah ini bencana guntur? Tuan Miao melihat guntur yang melanda pegunungan dan bertanya dengan bingung. Ini adalah guntur kesengsara, ini memang guntur kesengsaraan. Cai Hongwei mengangguk karena terkejut. Sekarang mereka tidak perlu menebak-nebak, mereka juga tahu bagaimana bencana guntur ini bisa terjadi. Hanya Dev sendiri yang berlatih di pegunungan ini. Sekarang bencana guntur telah melanda gunung tersebut, pasti Dev yang telah membuat terobosan. Duar, di bawah pandangan semua orang, bencana guntur melanda lagi. Setelah membombardir beberapa kali berturut-turut, awan guntur perlahan menghilang. Setelah awan guntur menghilang, Dev keluar dari gua.
Pakaian di tubuh Dev terkoyak oleh badai guntur dan tidak lagi menutupi tubuhnya. Tapi Dev tidak peduli, sekarang dia telah mencapai level kecil lagi. Menerobos dari alam komposit dan sudah semakin dekat untuk mencapai alam lintasan kesengsaraan. Meskipun Dev tampak seperti pengemis yang compang camping, matanya sangat cerah dan auranya lebih mendominasi. Tiba-tiba, dua gadis, Chai Qianan dan Miao Miao, berteriak dan berbalik. Jeritan ini membuat Dev bereaksi dan dengan cepat melindungi posisi pentingnya. Helena segera mengeluarkan satu set pakaian dan melangkah maju untuk membantu Dev menggantinya. Dev juga sedikit malu, lagi pula, di depan banyak orang dan beberapa gadis, citranya tidak terlalu bagus. "Adik, apakah kamu sudah membuat terobosan?" Tuan Miao bertanya setelah Dev mengganti pakaiannya. Dev mengangguk, "Saya telah membuat terobosan. Saya telah dipromosikan dari alam komposit tingkat ke-8 ke tingkat ke-9. Diperkirakan tidak akan butuh waktu lama bagi saya untuk menjadi kultivator hebat di alam kesengsaraan." Wajah Dev penuh dengan kegembiraan, lagi pula, sangat sulit baginya untuk maju ke level kecil. Hanya naik ke level kecil dan memicu bencana guntur yang begitu besar? Ini sangat tidak normal. Chai Hongwei melangkah maju dengan ekspresi terkejut di wajahnya dan berkata, Dev tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setiap kali wilayahnya meningkat, terjadi pergerakan yang begitu besar. Tidak mungkin. Oke, ayo berangkat secepatnya dan keluar dari pegunungan Cilian. Lagi pula, kalian tidak bisa terbang di tempat ini, dan ada banyak monster. Itu terlalu berbahaya. Melihat Dev tidak tahu harus berkata apa, Tuan Miao segera datang untuk menyelamatkan. Oke, ayo berangkat. Kalau kita cepat, kita bisa keluar dari pegunungan Cilian dalam 1 hari 1 malam. Kata Chai Hongwei, semua orang mulai berangkat, tetapi setelah berjalan tidak jauh, mereka menemukan sekelompok harimau merah perak menghalangi jalan, dan Raja Harimau adalah orang pertama yang menanggung beban terbesar. Kali ini, semua orang sedikit gugup, tidak tahu apa yang akan dilakukan harimau merah perak ini. Dev juga mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang akan kamu lakukan?" "Jangan salah paham, kami tidak bermaksud jahat, aku hanya datang bersama anak buahku untuk memberimu tumpangan. Kalian semua menunggangi kami, dan kami akan mengantar kalian keluar dari pegunungan Cilian agar kalian bisa melaju lebih cepat." Raja Harimau mengikuti Dev dan menjelaskan. Ketika Dev mendengar ini, dia tiba-tiba tampak sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Raja Harimau Merah Perak benar-benar akan mengantar mereka keluar dari pegunungan Cilian. "Mengapa kamu melakukan ini?" Dev sangat bingung. Biasanya, Dev tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan Raja Harimau. Raja Harimau diam-diam melangkah maju dan berbisik, "Saya hanya berharap sesama kultivator Tao dapat mencerahkan saya jika mereka memiliki kesempatan. Meskipun kekuatan saya tidak tinggi sekarang, saya yakin bahwa saya juga dapat mencapai alam kenaikan." Ternyata Raja Harimau Merah Perak telah mengetahui bahwa Dev membawa naga itu ke dalam gua dan kemudian mencerahkan naga yang ada di dalam gua. Pada akhirnya, Jiaolong mendapat pencerahan dari Dev dan membubung ke langit, langsung naik. Dan Dev juga meningkat ke level kecil. Jadi Raja Harimau Merah Perak ini, merasa Dev pasti punya cara untuk membantu orang lain naik. Melihat ini, Dev tidak bisa menahan senyum, lalu mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, jika kamu mencapai alam kenaikan, saya pasti akan mencerahkanmu." Ketika Raja Harimau Merah Perak mendengar ini, dia sangat senang, dia segera menundukkan kepalanya dan membiarkan Dev menungganginya. Dev menyapa semua orang, dan mereka semua menunggangi harimau merah perak itu. Segera setelah itu, harimau merah perak mulai terbang. Harimau merah perak ini telah hidup di pegunungan Cilian, jadi kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada Dev dan yang lainnya. Perjalanan yang semula memakan waktu sehari semalam, harimau merah keperakan ini lari dari pegunungan Cilian dalam 1 hari. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Dev, Raja Harimau memimpin anak buahnya kembali ke pegunungan Cilian. "Tuan Chen, apa yang Raja Harimau katakan kepada Anda? Mengapa mereka bersedia mengantar kita keluar?" Ji Yun bertanya pada Dev dengan rasa ingin tahu. "Bukan apa-apa, sebaiknya kau segera mengeluarkan pesawat itu. Kita sudah bepergian sepanjang malam, jadi kita bisa beristirahat di pesawat itu." Dev meminta Ji Yun mengeluarkan pesawat itu. Namun siapa sangka Chai Hongwei melangkah maju dan menghentikannya dan berkata, "Ini adalah batas wilayah selatan. Ada kota matahari jatuh lebih dari 1000 mil di depan. Setelah kota matahari jatuh, Anda akan mencapai daerah pegunungan Tianmo. Karena letaknya di perbatasan, jadi kacau balau. Terlebih lagi, kota matahari jatuh adalah kota pemasok terakhir dalam perjalanan ke Gunung Tianmo, jadi pasti akan ada banyak orang di sana. Kalau kita naik pesawat sekarang, itu akan terlalu mencolok dan pasti akan menarik perhatian. Mari kita tetap rendah hati. Lagi pula, jaraknya tidak terlalu jauh." Chai Hongwei adalah pemimpin tim, jadi apa yang dia katakan sangat penting. Dev memberi isyarat kepada Ji Yun untuk menyingkirkan pesawat itu. Semua orang mulai berjalan menuju kota matahari jatuh. Karena mereka menunggangi harimau merah perak, jadi mereka tidak merasa lelah sama sekali. Namun, di sepanjang jalan, Dev menemukan bahwa keadaan memang kacau. Bahkan di kota kecil tempat tinggal kultivator manusia, selalu ada monster. Dan terjadi perkelahian antara desa dan kota kecil.
Dev dan yang lainnya sedang dalam perjalanan, jadi mereka terus mencari daerah berpenduduk jarang untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Namun di tengah perjalanan, Dev menemukan banyak mayat monster dan binatang, serta mayat kultivator manusia. Dev merasa wilayah selatan ini seperti alam liar. Setelah berjalan sepanjang malam dan beristirahat di tengah, Dev dan yang lainnya akhirnya tiba di kota matahari jatuh saat fajar. Dev melihat bahwa skala kota matahari terbit tidak terlalu besar, juga tidak terlihat sangat mewah, tidak mungkin bisa bersaing dengan kota kuning dan biru. Meski kotanya tidak besar, namun terjadi antrian panjang di pintu masuk dan keluar kota. Sepertinya orang-orang ini pergi ke Gunung Tianmo untuk berburu harta karun. Begitu banyak orang yang tidak tahu apakah Gunung Tianmo akan menghasilkan harta karun. Miao Miao memandang orang-orang yang mengantri di gerbang kota dan berkata sambil mencibir. Tutup mulutmu, Tuan Miao menatap tajam ke arah Miao Miao. Ayo masuk, cari tempat tinggal, istirahat selama 1 atau 2 hari, setelah itu kita akan lanjutkan perjalanan untuk mencapai Gunung Tianmo. Kata Cai Hongwei. Cai Hongwei adalah pemimpin mereka, jadi tentu saja semua orang mendengarkannya, jadi mereka semua mengikuti Cai Hongwei ke kota matahari jatuh. Pada saat ini, di sebuah jalan di kota matahari jatuh, Penatua Fei mengikuti pengawal Gong dan sedang mencari sesuatu di jalan. Penatua Fei, apakah tidak ada jurumudi dari aliansi penyegel iblis di kota matahari jatuh? Pengawal Gong bertanya pada Penatua Fei. Mereka tiba kemarin, tapi mereka tidak menemukan jurumudi aliansi penyegel iblis, tetapi akan terlalu sulit bagi mereka, hanya beberapa orang dari mereka untuk membunuh Dev secara diam-diam. Biasanya tidak demikian, aliansi iblis ini dikatakan memiliki cabang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia surga dan manusia. Penatua Fei tidak mempercayainya sama sekali, lagi pula, dia telah dikurung di aliansi penyegel iblis selama bertahun-tahun dan mengetahui situasi di aliansi penyegel iblis. Perintah